Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat nikmat kesehatannya kepada kita sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan semestinya. Salawat, berkat dan salam tak bosan-bosannya kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman yang berpendidikan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, pada pembuatan video kali ini saya tujuan untuk pembuatan video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah algoritma atau tugas untuk ujian akhir atau UAS. Baiklah, pada materi yang ke bab 4 ini, yaitu yang berjudul dasar algoritma pemrograman, memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama bagian percabangan. Percabangan merupakan salah satu struktur kontrol untuk mengatur jalannya program karena beberapa kasus tidak dapat dipecahkan secara sekuensial, di mana percabangan digunakan untuk melakukan seleksi terhadap nilai. Kemudian dari nilai tersebut akan menjalankan perintah atau statement di bawahnya berdasarkan pada nilai. Secara umum, percabangan apabila digambarkan dengan flowchart akan tampak seperti berikut. Dari contoh di atas dapat kita terjemahkan terjadi kondisi percabangan pada keluar, di mana print kembali dan print logout berhasil akan dijalankan berdasarkan nilai yang diberikan pada keluar. Apabila diberikan nilai tidak pada statementnya, print kembali akan dijalankan, namun apabila nilai yang diberikan adalah ya, maka statement yang dijalankan adalah print logout berhasil. Selanjutnya, jenis percabangan dan implementasinya. Percabangan atau branching pada rumpun bahasa C memiliki dua macam jenis, yaitu percabangan dengan syarat dan percabangan tidak bersyarat, di mana percabangan bersyarat ini memerlukan nilai pada kondisi tertentu untuk menentukan statement mana yang akan dijalankan, sedangkan pada percabangan yang tidak bersyarat ini tidak memerlukan nilai tertentu untuk menjalankannya. 1. Percabangan bersyarat. Pada percabangan bersyarat ini secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu percabangan dengan menggunakan if dan switch, yaitu switch dan case. Berikut penjelasan secara pada masing-masing percabangannya. A. Percabangan if. Percabangan if merupakan bentuk percabangan yang paling sederhana karena hanya menghasilkan nilai true dan false, di mana struktur if akan melakukan perintah pada blok perintah apabila nilai pada syarat terpenuhi. Secara umum, bentuk percabangan if dicontohkan pada berikut. Pada contoh ini, kalimat selamat Anda lulus akan ditampilkan bila nilai hasil besar dari 70. Karena kondisi tersebut terpenuhi, maka program akan menampilkan selamat Anda lulus. Bentuk kedua percabangan if adalah if else, di mana terdapat penambahan statement yang akan dijalankan apabila persyaratan tidak terpenuhi atau nilai syarat bernilai false. Adapun secara umum, if else dapat dituliskan sebagai berikut. Pada contoh di atas, kalimat selamat Anda lulus akan ditampilkan bila nilai dari hasil ini lebih besar dari 70, dan apabila kondisinya tidak terpenuhi akan menampilkan pesan maaf Anda gagal. Dalam contoh
Ini karena kondisi tersebut terpenuhi di mana variabel hasil bernilai 80, maka program akan menampilkan selamat Anda lulus. Bentuk lain dari if adalah else if, di mana percabangan dapat menyelesaikan percabangan lebih dari satu kondisi dengan menambahkan blok else if. Yang B yaitu switch dan titik case. Perintah switch case pada dasarnya sama dengan perintah if. Hanya pada perintah ini setiap case harus diakhiri dengan break. Hal ini bertujuan untuk memisahkan antara satu case dengan yang lainnya. Dan pada perintah switch case akan menseleksi nilai dari variabel terhadap nilai case-nya. Berikut struktur dan contoh penggunaan switch dan case. Pada struktur di atas, variabel harus dicantumkan setelah kata switch yang dimasukkan di dalam kurung dan memulai perintah switch dengan kurung kurawal. Case selalu diikuti oleh keadaan yang memungkinkan akan terjadi, kemudian dituliskan nilai yang akan dibandingkan dengan nilai variabel yang telah dituliskan dengan switch. Apabila nilai dari kondisi terpenuhi, maka perintah akan dijalankan. Break berfungsi untuk menghentikan perintah pada satu case agar case selanjutnya tidak periksa, dan pembacaan switch case ini dibaca secara berurut dari atas. Kode program pada contoh switch dan user ini akan melihat nilai dari variabel huruf, memberikan keluaran yang tergantung dari nilai variabel tersebut. Dari nilai variabel huruf yang kita berikan akan didapatkan keluaran teks huruf C. Fungsi break di sini untuk menghentikan pemeriksaan ke case selanjutnya. Apabila break dihilangkan, maka yang tampil tidak hanya huruf C namun akan menghasilkan tampilan huruf C, huruf D. Itulah mengapa kita harus menyertakan break di dalam case. Yang kedua, percabangan tak bersyarat. Berbeda dengan bentuk percabangan sebelumnya, untuk bentuk percabangan yang kedua adalah percabangan tak bersyarat, di mana dalam aplikasinya akan mengarahkan eksekusi program ke lain program yang dituju dan menggunakan perintah goto. Namun fungsi ini hanya berjalan di PHP versi 5.3. Pada contoh ini, ketika program dijalankan, maka perintah echo jalan di tempat tidak akan jalankan karena ada perintah goto yang mengarahkan untuk langsung melompat ke perintah A, yaitu echo dalam kurung jalan mundur tanpa mengeksekusi perintah sebelumnya. Contoh lainnya apabila dikombinasikan adalah dengan perintah if. Yang selanjutnya perulangan. Perulangan adalah atau disebut juga dengan loop, perintah program yang berfungsi untuk mengulang beberapa baris kode program atau perintah sampai pada batas yang telah ditentukan. Untuk membuat perintah perulangan, setidaknya kita harus mengetahui 3 komponen yang harus ada dalam perulangan tersebut, yaitu yang pertama, kondisi pada saat awal perulangan. 2, kode program atau perintah yang akan diulang. 3, kapan perulangan itu akan berhenti. Penggunaan perulangan dalam bahasa pemrograman dapat memberikan efisiensi dan memperpendek kode program. Karena dengan menggunakan perulangan, proses yang dilakukan berulang, misalnya menuliskan huruf A sampai 500 dapat dituliskan dengan beberapa baris coding saja. Secara umum, proses looping maksudnya atau perulangan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama looping yang mudah, looping yang jumlah kali perulangannya sudah
diketahui terlebih dahulu. 2. Looping yang jumlah kali perulangannya belum diketahui kapan dia akan berhenti. Untuk perulangan yang sudah diketahui kapan dia berhenti atau akan selesai dengan perulangan for, sedangkan perulangan yang belum diketahui kapan perulangan itu akan berhenti diselesaikan dengan while apabila kondisinya diperiksa di awal dan menggunakan do will apabila kondisi perulangnya diperiksa di akhir. Perulangan secara umum memiliki dua struktur utama. Yang pertama, kondisi perulangan, yaitu kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan dapat dilakukan, biasanya berupa ekspresi boolean. 2. Bagian perintah coding yang akan diulang. Jenis perulangan dan implementasinya. Beberapa jenis model perulangan yang umum digunakan pada pemrograman menggunakan PHP atau jenis pemrograman lainnya adalah sebagai berikut. 1. While. 2. Do will. 3. For. 4. Nested loop atau perulangan bersarang. Berikut penjelasan dari masing-masing bentuk perulangan ini. Yang pertama, perulangan will. Seperti pada penjelasan sebelumnya, struktur perulangan will digunakan untuk kondisi perulangan yang banyaknya perulangan tidak diketahui sebelumnya atau tidak dapat dipastikan pada saat kode program itu dituliskan. Sebagai contoh, kita akan membuat program untuk mengacak buah-buahan. Kita tidak akan tahu berapa kali nanti user akan mencoba, apakah 2, 3, 4, atau 10 kali percobaan sampai hasil yang diharapkan ditemukan. Secara umum, struktur kode untuk perulangan will dapat dituliskan. 2. Statement do will. Perintah looping dengan will dan dengan perintah do will pada prinsipnya hampir sama. Yang membedakan hanya pada kapan pengecekan kondisi perulangan itu dilakukan. Pada struktur perulangan will, kondisi perulangan diperiksa di awal sehingga apabila kondisi tidak dipenuhi sejak awal, maka perulangan tidak akan dilakukan sama sekali. Berbeda dengan do will, karena kondisi yang berbeda dengan do will, pengecekan perulangan dilakukan di akhir, maka perintah looping akan melakukan satu kali perintah sebelum mengecek kondisi perulangan di belakang, sehingga walaupun kondisinya tidak terpenuhi, perulangan akan dilakukan sekali. Adapun struktur dasar dari perintah do will, dengan perintah ini layar do will ini, layar tetap akan mencetak satu kali teks, jalan satu kali walaupun nilai dari kondisinya tidak terpenuhi sejak awal. Yang ketiga, perulangan for. Perulangan for digunakan apabila sudah diketahui berapa kali kita akan melakukan perulangan. Oleh karenanya, untuk kondisi perulangan for, kita membutuhkan 3 kondisi, yaitu kondisi awal perulangan, kondisi pada saat perulangan, dan kapan perulangan harus berhenti. Selanjutnya, rekursif. Rekursif pengertiannya yaitu dapat kita simpulkan sebagai perintah untuk memanggil dirinya sendiri, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Di program rekursif digunakan dalam fungsi yang memiliki peran memanggilnya diri sendiri, atau dapat diartikan juga sebagai suatu teknik dalam pemrograman yang memanggil fungsi dari fungsi itu sendiri. Implementasi rekursif. Yang pertama yaitu fungsi pangkat. Untuk menghitung 10 pangkat ini dengan menggunakan konsep rekursif. Yang kedua, fungsi faktorial. Fungsi faktorial ini merupakan penjelasan dari rekursif ini. Dapat disimpulkan
konsep dari penggunaan rekursif ini yaitu contohnya masalah memotong tempe tipis-tipis sampai habis. Algoritmanya ya sebagai berikut. Yang pertama, jika tempe sudah habis atau potongannya sudah paling tipis, maka pemotongannya tempe selesai. 2. Jika tempe masih bisa dipotong, potong tipis dari tepi tempe tersebut. Lalu lakukan prosedur 1 dan 2 untuk sisa potongannya. Sekian dari penjelasan bab 4. Yang selanjutnya yaitu bab yang kelima, yaitu larik atau arai. Arai atau larik adalah suatu berubah yang hanya dapat menyimpan sebuah nilai saja dan tidak dapat menyimpan beberapa nilai yang bertipe sejenis. Sedangkan dalam pemrograman, terkadang kita sering mengolah kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama, sehingga diperlukan sebuah variabel yang dapat menampung kumpulan data dengan tipe data yang sama. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan pemrograman tersebut, diperlukan sebuah larik atau arai untuk menampung data tersebut. Suatu lokasi memori untuk suatu arai tidak dapat ditambah atau dikurangi selama program di jalan. Untuk mengubah ukuran dari lokasi memori suatu arai, haruslah diperbaiki dalam listing programnya, karena arai termasuk dalam struktur data statis. Pada kehidupan sehari-hari, arai dapat kita analogikan seperti halnya sebuah lemari yang memiliki beberapa rak, yang mana masing-masing rak memiliki nomor yang dapat disebut dengan indeks atau subscript. Sebuah indeks atau subscript pada arai yaitu berupa bilangan di dalam kurung siku yang dimulai dari angka 0 dan seterusnya. Indeks pada arai haruslah berupa tipe data yang menyatakan keterurutan, seperti integer dan char. Dalam arai terdapat bagian-bagian yang menyusun arai yang disebut sebagai elemen arai, atau isi yang mana masing-masing elemen memiliki indeks arai yang dapat diakses tersendiri. Dengan menggunakan arai, kita dapat menyimpan data dalam jumlah yang banyak pada sebuah variabel. Penggunaan arai dalam pemrograman digunakan ketika memiliki sejumlah data dengan tipe yang sama, yang memerlukan penyimpanan sementara sebelum data tersebut diproses. Dengan penggunaan arai, kita dapat menghindari penggunaan variabel yang terlalu banyak. Berikut adalah gambaran tentang arai. Pada beberapa bahasa pemrograman, tipe data pada arai perlu didefinisikan. Akan tetapi, pada pemrograman dengan menggunakan PHP bisa dilakukan tanpa pendeklarasian tipe datanya. Adapun bentuk arai dan berdasarkan dimensinya terbagi menjadi dua, yaitu arai berdimensi 1 dan arai berdimensi 2 atau multidimensi. Arai dimensi 1 merupakan sebuah variabel yang menyimpan kumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama dan hanya memiliki satu indeks. Pengaksesan elemen arai dapat dilakukan secara berurutan ataupun dengan cara acak berdasarkan indeks tertentu secara langsung. Untuk pengambilan nilai pada indeks tertentu dapat dilakukan dengan nilai pada indeks yang diinginkan. Sebelum variabel arai digunakan, maka variabel arai tersebut perlu dideklarasikan terlebih dahulu. Arai dimensi 2. Arai dimensi 2 atau arai multidimensi merupakan pengembangan dari arai dimensi 1 yang sering dikenal dengan istilah metrik, terdiri dari lebih dari satu baris atau kolom. Jika pada arai satu dimensi satunya terdiri dari sebuah baris dengan beberapa kolom elemen, maka
Pada array dua dimensi terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom elemen yang bertipe sama array berdimensi 2, tersusun bentuk baris dan kolom, yang mana indeks pertama menunjukkan baris dan indeks kedua menunjukkan kolom dari tabel atau matrik. Sekian dari penjelasan saya dari bab 5. Yang selanjutnya yaitu bab ke-6, yaitu yang bertemakan metode device dan conquer. Pengertian metode divide maksudnya dan conquer. Metode divide atau conquer adalah suatu metode pemecahan masalah yang besar dengan cara membagi masalah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil secara berulang-ulang atau rekursif, sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan secara langsung. Solusi yang didapat dari setiap sub masalah kemudian digabungkan untuk membentuk sebuah solusi yang utuh. Adapun langkah-langkah umum metode divide dan conquer. Divide membagi persoalan menjadi beberapa sub masalah yang memiliki kemiripan dengan persoalan awal dengan ukuran yang lebih kecil, atau dengan kata lain berukuran hampir sama. Conquer atau solve yaitu memecahkan atau menyelesaikan masing-masing sub masalah secara rekursif atau secara berulang-ulang. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu combine, yaitu menghubungkan solusi masing-masing sub masalah sehingga membentuk solusi persoalan semula. 4 hal penting yang harus dipahami dalam strategi ini: branching factor, balance, data defense of defense function, dan sequentiality. Branching factor dalam algoritma divide and conquer adalah jumlah dari sub masalah yang akan dibagi dari sebuah masalah awal. Hal ini merupakan langkah nyata dari algoritma divide dan conquer. Di dalam proses pembagian yang sebenarnya, jumlah dari branching factor harus 2 atau lebih. Karena jika tidak problem tidak bisa dibagi. Banyak jenis algoritma ini termasuk pula algoritma komputasi geometrik yang memiliki branching faktor yang berjumlah 2. Selanjutnya, balance. Sebuah algoritma divide and conquer bisa dikatakan balance atau seimbang jika masalah awal dibagi menjadi sub-sub masalah dengan ukuran yang sama. Dengan kata lain, jumlah dari keseluruhan ukuran sub masalah yang sama dengan ukuran masalah awal. Adapun beberapa contoh dari algoritma divide and conquer yaitu algoritma merge sort dan binary tree. Selanjutnya, data defense of divide function. Algoritma divide and conquer memiliki sebuah fungsi pembagian terhadap data yang memiliki ketergantungan. Artinya, jika ukuran relatif dari sebuah algoritma yang tidak seimbang, salah satu contohnya adalah algoritma quicksort yang akan membagi sub problem dengan fungsi data defense divide. Yang selanjutnya yaitu tentang metode sorting. Sorting merupakan suatu proses untuk menyusun kembali himpunan objek menggunakan aturan tertentu. Sorting juga disebut sebagai suatu algoritma untuk meletakkan kumpulan elemen data ke dalam urutan tertentu berdasarkan suatu atau beberapa kunci dalam tiap-tiap elemen. Pada dasarnya ada dua macam urutan yang bisa digunakan dalam suatu proses sorting, yaitu urut naik atau ascending dan urut turun atau descending, di mana tujuan dari sorting adalah untuk mengurutkan data yang belum terurut. Selanjutnya, algoritma sorting. Algoritma sorting adalah kumpulan langkah sistematis atau secara berurut
berurutan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Salah satu contoh dari algoritma ini untuk langkah ini adalah sorting atau pengurutan. Sorting dapat dibedakan menjadi dua, yaitu comparison sort dan non-comparison sort. Comparison sort atau pengurutan dengan pembandingan adalah algoritma yang dalam proses pengurutannya melakukan pembandingan antar data. Non-comparison sort atau pengurutan tanpa pembandingan adalah algoritma dengan pengurutan di mana dalam prosesnya tidak melakukan perbandingan antar data. Selanjutnya, algoritma selection sort. Selection sort merupakan algoritma sederhana yang berbasis perbandingannya dengan memilih elemen dengan nilai paling rendah dan menukar elemen yang terpilih dengan elemen ke I. Nilai dari I dimulai dari 1 ke 11, di mana N adalah jumlah total elemen yang dikurangi 1. Algoritma insertion sort. Salah satu algoritma sorting yang paling sederhana adalah insertion sort. Algoritma insertion sort pada dasarnya memilah data yang akan diurutkan menjadi dua bagian, yang belum diurutkan dan yang sudah diurutkan. Elemen pertama diambil dari bagian array yang belum diurutkan dan kemudian diletakkan sesuai posisinya pada bagian lain dari array yang telah diurutkan. Langkah ini dilakukan secara berulang hingga tak ada lagi elemen tersisa pada bagian array yang belum diurutkan. Selanjutnya, algoritma quicksort. Quicksort adalah algoritma penyortiran yang sangat efisien dan didasarkan pada pemartisian array data menjadi array yang lebih kecil. Sebuah array besar partisi menjadi dua array yang salah satu yang menyimpan nilai lebih kecil dari nilai yang telah ditentukan. Katakanlah pivot berdasarkan pada mana partisi dibuat dan array lain memiliki nilai lebih besar dari nilai pivot. Quicksort merupakan algoritma pembagi di mana pertama quicksort membagi list yang besar menjadi dua buah sublist yang lebih kecil, elemen kecil dan elemen besar. Quicksort kemudian dapat menyortir sublist itu secara eksklusif. Langkah-langkah pengerjaannya ialah: 1. Ambil sebuah elemen yang disebut dengan pivot pada sebuah daftar. 2. Urutkan kembali sebuah list sehingga elemen dengan nilai yang kecil dari pivot berada sebelum pivot, sedangkan seluruh elemen yang memiliki nilai yang lebih besar dari pivot berada setelahnya, atau nilai yang sama dapat berada pada pivot setelahnya. Setelah pemisahan, pivot berada pada posisi akhirnya. Operasi ini disebut partition. 3. Sublist kemudian disortir secara rekursif dari elemen yang lebih kecil dan sublist dari elemen yang lebih besar. Selanjutnya, algoritma bubble sort. Metode pengurutan gelembung atau penukaran dapat dilakukan dengan meletakkan elemen terbesar pada sebelah paling kanan urutan N dan kemudian elemen terbesar kedua diletakkan pada posisi N strip 1. Begitu seterusnya. Atau sebaliknya, dengan mencari elemen terkecilnya diletakkan paling kiri pertama I kecil dan terkecil kedua di I kecil tambah I1 dan seterusnya. Selanjutnya, algoritma merge sort. Merge sort adalah algoritma yang dijalankan sebagai akibat dari terlalu banyaknya daftar yang diurutkan, dengan menghasilkan lebih banyak daftar yang diurutkan sebagai output. Algoritma merger ini disesuaikan untuk mesin drive tab. Penggunaannya dalam akses memori acak besar yang terkait telah menurun, karena banyak aplikasi algoritma merge yang mempunyai alternatif lebih cepat ketika kamu memiliki akses memori acak yang menjaga semua data. Hal ini disebabkan algoritma ini membutuhkan setidaknya ruang atau memori 2 kali lebih besar karena dilakukan secara rekursif dan memakai 2 tabel. Algoritma merge sort membagi tabel menjadi 2 tabel yang sama besar. Masing-masing tabel diurutkan secara rekursif dan kemudian digabungkan
kembali untuk membentuk tabel yang terurut. Implementasi dasar dari algoritma merge sort memakai 3 buah tabel. 2 untuk menyimpan elemen tabel dari tabel yang telah dibagi 2, dan 1 untuk menyimpan elemen yang telah terurut. Namun, algoritma ini dapat juga dilakukan langsung pada 2 tabel, sehingga menghemat ruang atau memori yang dibutuhkan. Sekian dari penjelasan saya dari bab 6 ini. Dan bila ada salah kata, mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.